Izin ya. Ini Mas 8B? Ya. Pelajaran rumahnya? Ya. Izin saya yang isi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nurhayani. Saya mahasiswi dari SPRI Dr. Hajar Mutakin. Saya sekarang menempuh semester 5 program studi PAI. Tahu nggak kampusnya di mana? Nggak tahu. Nggak datang ya kampusnya ya. Izin di sini saya akan tanpa basa-basi ya, langsung aja mempresentasikan atau menjelaskan tentang materinya. Sudah pernah tahu nggak? Sudah pernah baca? Kan ini kalau di Kurikulum Merdeka di buku paket bab 2 ya? Sudah pernah belajar ya? Materinya tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Iman itu apa sih? Ini kan di sini mayoritasnya ini sama semua kan? Islam? Ada yang satu, ada satu. Oh maaf ya, izin ya. Yang tahu aja deh, yang tahu iman itu apa? Oke, buka bukunya lagi boleh. Boleh dibuka lagi, ini materinya buka lagi. Bentar lagi kan? Tenang gua, beli dong. Kejar buku ini kamu PAI. Hah? PAI. Ya, iman kepada Allah yang saya tanyakan itu iman itu apa? Andin. PAI dia imannya apa? Maksud dari iman itu apa? Saya tahu, boleh katakan. Jam. PAI. Itu antum buku tulisnya bukan. Coba kena tiga. Ada? Tiga. Boleh katakan deh. Apa sih itu? Iman kepada Iya, iman kepada Allah. Imannya itu apa? Bil al-Qur'an. Siniin aku. Boleh? coba di Oke, benar ya. Jadi iman itu meyakini. Karena tadi itu kan disebutkan iman kepada Allah, yakin nggak adanya Allah. Nah, arti iman kepada kitab Allah, iman itu yaitu meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman itu kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Kira-kira teman-teman tahu nggak kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada berapa? Apa aja? Al-Quran. Benar nggak ada 4? Atau ada 5? Ada berapa? Oke, benar ya. Jadi kitab Allah itu ada 4. Oke. Dan di sini ada nabi dan rasul yang menerima wahyu kitab-kitab Allah. Yang tadi
Semoga itu. Oh, ada yang pesantren. Semoga itu. Oh, itu pesantren. Semoga ada salah. Lagi sama letik ya. Jawab dulu dong, langsung apa sih? Biar temennya tahu. Ada yang tahu nggak? Apa? Gua kan. Ini tahu. Oke. Tadi apa? Sekarang saya akan mengajak teman-teman semua itu untuk belajar tulis. Kira-kira zaman dulu itu udah ada kertas nggak sih? Belum. Belum. Ada, belum. Cuma yang bilang ada. Cuma yang bilang ada. Jangan ragu, angkat aja. Ada kertas A. Udah ada. Oh, yang bilang ada siapa? Yang angkat tangan. Yang nggak ada. Nggak ada. Yang bilang nggak ada kertas. Angkat tangan. Oh, ada yang jawab. Oke. Kalau zaman dulu itu tidak ada kertas. Ada kertas itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu Allah itu menurunkan wahyunya itu berupa potongan-potongan ayat. Biasanya lewat tulisan batu, ya, dari batu, terus dari daun apa? Kelor. Emang tiara badannya kelor? Apa kira-kira? Daun? Rumah. Daun? Rumah. Nah, itu. Jadi lembaran-lembaran itu bisa tercantum dalam potongan atau lembaran daun. Nah, ada pun nabi yang menerima suku yang pertama yaitu adalah Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Tahu. Pernah ketemu? Iya. Tapi kok bisa tahu? Oh, pernah dikenal. Kenalannya lewat Google gitu. Oke, yang kedua ada Nabi Syed. Tahu nggak Nabi Syed itu siapa? Tahu. Temen. Pak, temen. Nabi Syed. Tahu nggak? Tahu. Enggak. Nabi Syed ini memang tidak termasuk ke dalam 25 rasul yang wajib diketahui. Tapi Nabi Syed ini berpengaruh dalam menerima wahyu kitab Allah atau menerima suku. Tahu nggak? Nabi Syed siapa? Katanya kenal Nabi Adam, tapi Nabi Syed itu nggak kenal. Hah? Nah itu Nabi Syed itu adalah anaknya tadi. Kalian anak siapa? Anak ayah dan mama. Anak Mang Ede. Oke, yang ketiga ada Nabi Idris, keempat ada Nabi Ibrahim. Tahu nggak Nabi Ibrahim? Tahu. Nabi Ibrahim itu mempunyai gelar khusus dari semua para nabi yang banyak diketahui. Kira-kira ada yang tahu nggak? Gelarnya apa? Julukannya. Tahu nggak? Yang bikin Ka'bah siapa? Nabi? Sama siapa? Sama siapa? Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi? Don. Nabi yang mau disembelih Ismail. Nah, Nabi Ibrahim ini diberi julukan bapaknya para nabi. Kenapa diberi julukan bapaknya nabi? Karena beliau itu salah satunya itu telah mendirikan Ka'bah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Lagi berjalan. Oke, di sini kita akan bahas tentang isi pokok kitab-kitab Allah. Yang pertama, pasti di dalam 4 kitab itu membahas tentang satu akidah. Akidah itu apa?
biasanya kalau berhubungan dengan akidah suka sama akhlak. Akidah akhlak. Ya, akidah itu apa? Apa ya? Kiki. Fikih beda lagi. Akidah kadang. Fikih beda lagi. Kira-kira apa sih ini akidah? Sifat. Sifat. Adab. Fatona apa? Hah? Fatona. Salah kamu. Akidah. Saya punya akidah. Sifat. Saya tunjukin langsung hati. Sifat. Saya punya akidah. Sifat. Tidak. Hati. Tapi kurang tepat. Iman. Sifat. Hati. Akidah. Sifat boleh. Nah, akidah itu sebuah keyakinan. Tahu? Oke ya. Jadi akidah itu keyakinan mengesahkan Allah. Nah, yang kedua yaitu syariat. Syariat itu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Oke, kira-kira perintah Allah kepada umat manusia itu apa? Terus, apa lagi? Jangan jawab lagi. Apa lagi? Ada 5 loh. Perintah yang paling umum untuk umat manusia. Ada 5. Sholat. Syahadat. Sholat. Zakat. Umroh. Naik pesawat. Itu apa? 35 tadi itu apa? Rukun Islam. Nah, itu adalah syariat ya. Syariat yang diberikan oleh Allah berupa perintah. Larangannya apa aja? Banyak ya? Banyak. Salah satunya ini apa? Larangan dari Allah. Jangan berbohong, boleh. Ada Semua lagi? itu sama kawan di. Zina. Ada lagi? Edi. Boleh. Ada lagi? Banyak. Hah? Apa? Ya, betul ya. Jadi selain perintah, Allah juga pasti mengeluarkan larangan untuk umatnya biar apa? Ada perintah dan juga larangan untuk apa sih? Dosa dan pahala, iya betul. Biar masuk. Tapi tujuannya untuk apa? Biar masuk surga. Enggak. Ya. Oke, tujuannya itu agar manusia itu terarah ya, tahu alur tujuan kehidupannya. Makanya ada larangan dan juga perintah. Nah, yang ketiga tadi akhlak. Berhubungan nih yang sama nomor 1, ada akidah, ada akhlak. Akhlak apa? Ada ya. Oke, akhlak itu adalah cara bersikap kepada Allah maupun ke sesama. Jadi Allah itu memerintahkan bahwasanya ada sikap yang harus kita lakukan, baik itu terhadap Allah maupun sesama makhluk ya, bukan hanya sama manusia tapi sesama makhluk. Karena makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Oke, yang keempat yaitu janji pahala dan ancaman siksa pada umat manusia. Janjinya apa sih? Kalau orang yang beribadah? Surga. Kalau misalnya orang yang jawab ya. Nah, betul sekali. Jadi ada ganjaran yang didapat oleh orang yang sering melakukan ibadah dan juga ada ganjaran juga untuk orang yang sering melakukan dosa. Kayak yang terakhir adalah kisah umat terdahulu dan
lakukan oleh Nabi Daud. Nah, berisikan ayat-ayat suci dan terdiri dari 150 isinya apa aja? Oke, isinya nasihat, kata-kata hikmah dan juga puji-pujian. Selanjutnya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Isinya udah banyak nih. Itu boleh deh satu orang bacain. Yang keras. Di bawah pemimpin keluar. Coba dong. Ya, dong. Ada? Boleh bacain? Itu baca itu doang. Kalau saya minta tolong bacain. Halo. Bacain aja. Sok apa ya? Boleh bacain lah yang kakak. Dibacain aja loh. Bisa baca kelihatan Bu. Ada yang mau bacain ya. Isinya dikenal dengan 10 huruf atau 10 commandments. Yang pertama yaitu mengakui keesaan Allah. Tadi di isi pokoknya ada nggak tentang keesaan Allah? Ada ya. Yang kedua adalah larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Ini sih kita dari Allah ya. Nah yang ketiga yaitu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kira-kira di Islam ada nggak? Ada nggak larangan seperti ini? Ada. Ya. Terus yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Kenapa tuh ada apa ya dari Sabtu? Oke. Nah yang kelima yaitu menghormati hari Sabtu. Di Islam ada? Ada. Terus yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh yaitu larangan berzina. Ya, nih larangannya ada di kitab Taurat ternyata hukum tentang larangannya. Nah, yang kedelapan larangan syirik. Ya, yang kesembilan larangan maksudnya apa tuh saksi berdusta? Saksi berdusta. Iya yang berbohong, tapi maksudnya apa saksi berdusta itu? Oke, jadi salah satu orang saksi tapi omongannya berbohong. Oke, yang terakhir. Yang ke-10 yaitu larangan memiliki keinginan untuk menguasai orang lain. Kalau memiliki si dia larangan enggak? Larangan enggak? Apa dia? Berzina. Enggak halal. Jadi kalau memilikinya diajarkan orang tua bisa nggak? Kira-kira jadi larangan apa jadi halal? Oke, selanjutnya itu kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Ada yang tahu Isa? Kisahnya? Apa? Oke, Nabi Isa ada yang tahu kisahnya? Hah? Apa kisahnya Nabi Isa? Bikin. Memang Nabi Isa bukan bikin kapal. Ada yang tahu nggak kisahnya Nabi Isa? Bisa kenal sih? Itu Bisa kebak orang. nggak bisa kebang. Aduk sama Ayo, baca lagi tentang sejarah. berubah taubat. 25 Nabi dan Rasul. Karena Musa. Kabir. Nabi Isa loh. Kenal nggak?
Tahu. Tahu? Kayak gimana? Saya juga nggak tahu loh. Pertama usah. Iya, emang kayak gitu. Kita pikir itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang disalib. Nah, berbeda. Berondong. Nabi Isa itu adalah nabi Dia. yang meninggalnya itu di salib. Ya. Ini adalah ajaran dari kitab Injil. Saya nggak tahu benar atau enggak ya, karena referensinya juga karena kita belajar, jadi nggak bisa semuanya dibahas. Kan? Jadi yang pertama adalah perintah kembali mengesahkan ada apa tadi dari ada. Yang kedua itu membenarkan kitab Taurat. Ya, kedua itu membenarkan kitab Taurat. Kan? Jadi dalam 4 kitab ini otomatis satu kesatuan dari kitab itu saling menguatkan. Jadi itu kita juga harus benar-benar mengimani. Jangan hanya taunya kitab Taurat, tapi kitab yang lain juga itu diturunkan oleh Allah bentuk apa namanya itu mengarahkan umat manusia pada zamannya. Ya kayak tadi kitab Taurat pada nabi siapa? Karena di dalam zaman misalnya dalam zaman Nabi Jabur, kitab Jabur itu kan umat-umatnya beda lagi. Diturunkan kitab itu untuk memfokuskan aturan yang diberikan oleh Allah. Misalnya umatnya itu sering bermaksiat, nah diturunkanlah kitab tersebut agar lebih apa? Agar lebih tegas lagi. Sudah ada nih buktinya bahwasanya zina itu dilarang loh, tidak boleh. Nanti hukumannya seperti ini, itu ya. Kalau di Indonesia itu ada undang-undang itu dibuat untuk mengatur masyarakat Indonesia agar apa? Agar tertib, ya, agar lebih terarah, teratur. Oke, yang ketiga itu menghapus hukum kitab Taurat yang tidak sesuai dengan nah, otomatis ada penyempurnaan di kitab Injil ini terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kayak ini, menghapus hukum kitab yang tidak sesuai, maka dihapuskanlah, dibahas lagi di dalam kitab Injil, disempurnakan lagi hukumnya seperti apa, gitu kan. Nah, yang keempat itu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di dalam kitab Injil ini dibahas bahwasanya akan ada nabi selanjutnya, nabi yang menyempurnakan kitab Injil, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran, kitab yang kita pergunakan sebagai pedoman hidup. Adapun isinya itu tentang yang pertama kita tadi apa? Oke, yang kedua ibadah dan muamalah ya. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Jadi ibadah terhadap sang pencipta dan juga terhadap sesama. Oke, yang ketiga ialah syariat, hukum. Di dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum yang melarang umat Islam melakukan perbuatan dosa, dan juga ada ganjaran yang diberikan kepada umat Islam yang melakukan ibadah. Oke. Yang keempat apa tadi? Budi pekerti, ya, perilaku yang baik itu akhlak. Terus yang kelima tarik apa? Sejarah. Nah, di Al-Quran juga banyak ya sejarah tentang para nabi. Salah satunya ada Nabi Muhammad, terus Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Harun. Kalau kalian sering baca di Al-Quran itu banyak pengulangan nama nabi ya.
Ada yang tahu? Pengetahuannya apa sih? Padahal tadi udah dibahas panjang lebar. Tentang kita, tentang larangan dan juga perintah. Itu pengetahuannya ya. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar tentang makna Al-Quran itu sebenarnya banyak ilmunya. Selain ada ilmu kesehatan, filsafat, matematika juga ada. Sebenarnya orang Islam itu pintar-pintar. Kalau misalnya kita mau belajar, ya jadi jangan kalah sama orang-orang yang di luar sana gitu, yang non Muslim, kan? Orang Islam itu pintar. Nah, pintarnya karena di Al-Quran itu sudah ada ilmunya. Hanya semangat belajar tentang agama, ya. Kalau menurut kalian itu agama itu penting gak sih? Penting banget, ya. Atau penting aja? Penting banget. Kenapa penting banget sih? Agama itu penting banget buat kalian, kenapa? Karena bisa membawa kita ke jalan yang benar. Oke, bagus. Kita lagi masuk surga aja, gitu. Apalagi selain masuk surga, emang tujuannya agama itu tuh masuk surga aja. Apa dong? Hah? Apa? Iya, benar. Selain kita belajar agama itu kan tujuan kita adalah masuk surga. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan asli kita itu ada di akhirat. Kita nggak pernah tahu kita akan masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga ataupun neraka. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga ya. Oke, sekarang boleh dibaca. Oke, kita garis bawah yang ini. Kita, bukan perintah ya. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Padahal kita sini udah melakukan loh sebenarnya. Cuman kalian nggak sadar. Iya, sudah melakukan iman kepada Allah-nya, cuman kalian nggak sadar bahwasanya sudah mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab Allah. Apa coba? Toleh? Di sini satu kelas itu nggak semuanya agama Islam ya? Oke, itu salah satunya cara kita beriman kepada kitab Allah. Toleransi. Nah, ini jawabannya. Yang pertama apa? Yang pertama itu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kita itu harus yakin bahwa keempat kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak lain dan tidak bukan demi kebaikan umat Islam. Itu yakin, harus yakin. Jangan hanya yakin bahwa Allah itu ada. Jangan hanya yakin kita itu pengen masuk surga, tapi yakin juga bahwasanya ada pedoman yang harus kita pelajari, yaitu dengan meyakini kitab. Karena kan kita tahunya kitab Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran aja kan. Prioritas karena kita itu diajarkan kitab Al-Quran. Kenapa kita nggak belajar kitab Zabur? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita nggak belajar kitab Taurat? Dan juga kenapa kita nggak belajar kitab Injil? Kan Allah menurunkan kitab itu. Kenapa? Beda zaman. Kitab Injil juga ada sampai sekarang. Ya, Taurat juga ada. Zabur juga ada. Cuma kitab-kitab itu tersimpan di belahan dunia yang berbeda. Yang aslinya ya, kalau yang aslinya itu disimpannya beda-beda tempat. Kenapa? Kita nggak belajar kitab yang lain. Ada yang tahu nggak? Tahu? Karena kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang terdahulu yang lain. Di dalam kitab Al-Quran itu sudah
Pengetahuan ya, kalau menurut salah satu sumber itu menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu terdiri dari 66 semua. Tapi kalau kalian penasaran ingin membuktikan, kalian hitung aja deh di Al-Quran. Misalnya surat Al-Baqarah ada berapa ayat, Al-Fatihah berapa ayat, tambahin sampai
Rizky, Intan. Ada lagi? Kesehatan. Kalau sakit itu diberi kasih sayang nggak sih? Sakit diberi kasih sayang. Untuk apa diberikan sakit tapi kasih sayang? Biar kita istiqomah. Nah itu adalah salah satu perhatian yang Allah berikan. Kita diberikan rezeki, ya. Terus kedua kita diberi kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kecerdasan, diberikan kita penglihatan, diberikan kita mendengar. Itu salah satu kasih sayang Allah. Tapi kita nggak sadar ya. Sadar nggak sih? Sadar nggak sih? Ibaratnya kita hanya melihat si dia aja 1,2 koma. Dia cantik, aku yang punya. Lanjut. Lagi stay. Mengetahui syariat dan pedoman hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bahwasanya kalau kita mendapatkan hikmah dari belajar kategori mengetahui syariat dan pedoman hidup, sudah jelas nanti bahwasanya aku galau nih curhatnya sama Allah dengan cara baca Quran. Ya, karena di dalam Quran itu sudah banyak apa namanya itu? Seperti kita bercerita. Kita ngobrol sama Allah. Ngobrol dengan Allah, sholat, baca Quran. Kalau lagi galau, coba nih baca Quran. Ada buku ya, benar ada. Yang terakhir yaitu hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat jalannya. Kalau misalnya tersesat jalan pulang gimana dong? Nanya. Benar, nanya ya. Kalau tersesat jalan pulang? Nanya. Kalau tersesat jalan kehidupan? Pasti ya. Tersesat jalan kehidupan gimana dong? Nanya sama siapa ya? Taubat. Nanyanya hanya satu. Sama? Ada pantun nih, siapa yang mau baca? Jangan berharap pada manusia, apalagi pada saya. Yang baca satu orang deh, satu orang. Satu orang dong. Berharap kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau saya yang baca jadi ya. Kecenderungan tidak. Ayo, siapa yang mau baca? Jangan berharap pada manusia, Yang perempuan boleh. pada saya, pada Boleh yang baca? Bertiga deh, bertiga biar kelihatan. Yang mana? Boleh baca. Yang saudara tadi. Terus. Oke. Kenapa sih malu baca ini? Malu. Ada apa ya? Ada apa ya? Jadi harus saya baca. Ya. Jangan berharap pada manusia. Cakep.
Terima kasih kakak. Terima